Di Kelantan, Malaysia, tersimpan misteri yang penuh tanda tanya. Adanya masjid cantik berwarna putih di tepi danau. Legenda lokal menyebutkan danau itu dulunya kota cikal bakalnya Wali Songo yang menghilang secara gaib. Di daerah Rok Cenok, sekitar 45 menit dari kota Baharu yang merupakan ibu kota negara bagian Kelantan, Malaysia, ada objek wisata alam, yaitu Danau Tok Uban. Di sanalah bisa melihat masjid putih yang cantik di tepian Danau Tok Uban. Sekilas, tidak ada yang spesial dari tampilan masjidnya, sama seperti masjid-masjid pada umumnya yang memiliki kubah dan menara. Kalaupun yang jadi daya tarik, paling hanya lokasinya di tepian danau saja yang membuatnya terlihat cantik. Namun, coba kita telaah lebih detail, nama masjid itu adalah Masjid Brunei Darussalam, padahal Kelantan berada di Malaysia. Dari prasasti peresmiannya, tertulis masjid itu didanai langsung oleh Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah Mu'ijadin wa Daulah, dan diresmikan tahun 1992 oleh Sultan Kelantan. Kemudian, dari faktor lokasi, kawasan Rok Cenok bukanlah daerah yang ramai penduduk. Akses menuju ke sana juga sulit, lewat perkampungan dan jalan berliku. Jika mau bangun masjid yang cantik, mengapa tidak di kota Baharu saja yang menjadi daerah elit dan paling ramai di Kelantan? Masjid ini menurut mereka menandakan suatu misteri yang besar, misteri tentang seorang penyebar agama Islam di kawasan Asia Tenggara dan mempunyai hubungan dengan Wali Songo di Pulau Jawa. Tempat Masjid Brunei Darussalam berdiri itu merupakan suatu kota bernama Jeddah. Jeddah Riayat Saadatus Salam adalah ibu kota kerajaan Cermin. Banyak pemerhati sejarah Malaysia sedang protes kenapa kerajaan Cermin ini seolah hilang dari lembaran sejarah Malaysia. Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles dalam buku History of Java sempat menyebut kerajaan Cermin sebagai tempat asal dari sepupunya Sunan Gresik. Sementara itu, Christopher Buyer melalui website The Royal Ark menyusun silsilah Kesultanan Kelantan dengan merangkum 14 buku sejarah. Di situ disebutkan ada anak Raja Langkasuka bernama Barubasa mendirikan kerajaan Cermin tahun 1339 dengan wilayah kekuasaan dari Aceh, Sumut, Perak, Kedah, dan Champa. Kerajaannya ditaklukkan kerajaan Siam dari Thailand tahun 1345. Majapahit Gajah Mada menaklukkan Siam tahun 1357, sekaligus menjadikan Cermin sebagai negara bagian dari Majapahit. Pada masa itu, berjumpalah dia dengan seorang tamu dari jauh yang membawa ajaran Islam. Orang itu tidak lain Sayyid Husain Jumadil Kubro, sang pionir Wali Songo. Barubasa masuk Islam dengan nama Sultan Mahmud Ibnu Abdullah. Sultan Mahmud lantas membuat ibu kota baru bernama Jeddah Riayat Saadatus Salam, terdengar mirip dengan nama Jeddah dan Riyadh di Arab Saudi. Cucu Sultan Mahmud, yaitu Putri Selindung Bulan, menikah dengan Sayyid Husain Jumadil Kubro dan memiliki putra bernama Sayyid Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam ini adalah kakek dari Sunan Gunung Jati, sementara dari garis keluarga yang lain menurunkan Kesultanan Johor dan kemudian menurunkan lagi Kesultanan Brunei Darussalam, kerajaannya Sultan Hassanal Bolkiah yang sekarang. Mungkin itu alasan Sultan Brunei membangun Masjid Putih di pinggir danau yang sepi, dan Sultan Kelantan meresmikannya. Tidak ada banyak publikasi untuk masyarakat waktu itu. Jikalau benar danau itu bekas ibu kota Jeddah, kenapa menjadi sepi seperti sekarang? Christopher Buyer menuliskan, kota Jeddah diserang kembali oleh Siam tahun 1467.
Ali Nurul Alam dan seluruh keluarganya mengungsi ke Champa, meninggalkan Jeddah selamanya. Namun bagi masyarakat lokal Malaysia di Kelantan ada legenda yang banyak beredar. Legenda itu menyebutkan kota Jeddah tenggelam menjadi danau karena bencana alam. Danau itu adalah Danau Tok Uban yang ada sekarang. Legenda lain menyebutkan kota Jeddah menghilang secara gaib. Hanya orang-orang yang memiliki mata batin yang bisa melihatnya di Danau Tok Uban sekarang. Kota Jeddah dalam legenda lokal itu konon dihilangkan bersama timbunan emas untuk nanti dibuka kembali di akhir zaman. Kota Jeddah dipercaya berlimpah emas karena di dekat Danau Tok Uban ada daerah bernama Pasir Mas. Namun tetap saja, kebenaran semua versi sejarah dan cerita mengenai kota Jeddah biar masing-masing orang yang menilainya. Keberadaannya kota Jeddah hingga detik ini masih merupakan misteri. Anda juga bisa datang langsung ke Danau Tok Uban dan Masjid Brunei Darussalam untuk mendengar kisah legendanya dari masyarakat setempat. Atau mungkin Anda tertarik memecahkan misteri kota Wali Songo yang hilang ini.